Oke teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini hari Kamis 27 Februari 2025, tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah. Ya nggak kerasa, kurang berapa ya? Lusa kita udah puasa. Lusa kita udah nyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah, dan besok malam kita akan mulai tarawih perdana ya di bulan Ramadan 1446 Hijriah insya Allah ya. Jadi teman-teman semua, pagi ini saya sebenarnya pengen bikin ini di live YouTube saya, cuman nggak tahu kenapa ini kok live YouTube saya masih belum, nggak tahu lah kenapa nggak bisa live YouTube kalaupun bisa itu pun lewat StreamYard. Iya. Jadi teman-teman semuanya, saya ini tuh adalah orang yang saya pengen mengklarifikasi ya tuduhan mama saya bahwa saya ini adalah robot gitu loh. Saya ini orangnya adalah orang yang menganut prinsip ya, makin awal kita melangkah makin baik gitu loh. Makin awal makin baik. Kalau biasa disebut tuh early starter ya. Itulah saya. Saya adalah seorang early starter, bukan late starter. Gitu loh. Jadi memulai sesuatu jadi saya tuh memulai sesuatu tuh awal-awal gitu loh. Kayak tadi saya keluarin sampah awal-awal deh kan. Walaupun mobil sampahnya masih lama ya kan, saya udah angkutin keluar, tempat sampah udah kosong lagi. Kan enak. Makin awal kita mulai, makin enak nanti jadinya gitu loh. Kalau dulu tuh saya menganut prinsip langkah awal menentukan hasil akhir. Cuma setelah saya berkontemplasi, setelah saya bertapa gitu ya, berkontemplasi gitu kan, saya jadi berpikir bahwa hasil akhir itu Allah yang menentukan. Yang penting udah kita melangkah, tak ikhtiar aja gitu loh. Hasil akhir biar Allah yang menentukan. Jadi saya bilang, jadi saya ubah polanya menjadi langkah awal menentukan bagaimana kita berikhtiar. Itu aja. Hasil akhir biar Allah yang menentukan. Kenapa teman-teman? Karena orang ketika memulai sesuatu dari awal, belum tentu hasil akhirnya akan didapat lebih dulu. Bisa jadi orang yang melangkahnya belakangan atau late starter, dia akan mendapatkan hasil dari ikhtiar dia lebih dulu. Sementara kita yang udah awal-awal nih, baru mendapatkan hasil dari ikhtiar kita tuh lebih belakang daripada late starter. Itu semua Allah yang nentuin hasil akhir itu. Tapi kalau saya memang menganut makin awal kita melangkah makin bagus. Kenapa itu saya keluarin sampah dari awal-awal? Ya biar tenang, biar santai gitu loh. Jadi nggak terbebani oleh mesti kejar-kejaran dengan mobil sampah lah, inilah. Saya pernah kejadian kayak gitu. Ada mobil sampah baru dikeluarin ini kebirit-birit kan, gitu. Akhirnya saya berpikir, udahlah awal-awal aja gitu kan, jadi kita bisa lebih nyantai gitu. Nah ini saya bikin konten ini tuh karena saya terinspirasi waktu saya sering main ke rumah teman saya di daerah Joglo sana. Ada tulisannya gini di tembok. Kalau nggak mau kena macet berangkat subuh katanya. Itu di daerah Joglo tuh dekat rumah teman saya. Ya, dekat rumah teman saya di Joglo. Gitu ya.
Kalau nggak mau macet, nggak mau kena macet, berangkat subuh gitu loh. Ya iya. Sekarang ini bayangin aja cuy. Kalau kita bicara Jakarta secara keseluruhan, Jakarta yang luasnya cuma 668 ya, 668 kilometer persegi, dipadatin penduduk puluhan juta, belasan juta, bahkan belasan sampai puluhan juta. Jumlah pengguna kendaraan pribadi di Jakarta aja masih gede banget gitu kan. Ya gimana nggak numpuk, mau bangun jalan masa ya kita mesti gusurin bangunan orang, kan enggak. Makanya itu sebab transportasi umum diperbetulkan. Tapi kan transportasi umum di Jakarta tahu sendiri masih banyak benang kusut gitu loh. Masih banyak benang kusut. Ya kan? Mau kita berangkat naik transportasi umum awal-awal pun juga pasti akan kena macet. Mau kita berangkat naik motor sekalipun juga pasti kena macet gitu loh. Jadi kalau solusinya biar gak macet apa? Berangkat subuh ke sekolah, ke tempat kerja gitu. Insya Allah gak kena macet gitu. Habis sholat subuh langsung gas. Aman dah itu. Ya. Tapi ingat ya, omongan saya ini jangan disalahgunakan ya. Sebab kadang disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek. Contoh misal, kalau pengen dapat omongan ini baru akan kepake kalau misalkan pengen mengincar promosi jabatan. Jangan ya, nggak boleh, nggak boleh ya. Untuk peningkatan karir ya, kalau untuk peningkatan karir nggak apa-apa, tapi kalau untuk semata-mata demi untuk mendapat promosi jabatan jangan ya. Saya nggak ridho omongan saya itu dipakai untuk yang begitu-gitu. Nggak ridho saya. Tapi niatkan lillahi ta'ala gitu loh. Jadi kan rutinitas, jadi kebiasaan. Oh iya, saya biasa berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja, berangkat ke sekolah tuh habis salat subuh gitu kan. Kenapa? Biar ndak macet. Nah, sampai sekolah awal-awal kan lumayan. Kita tinggal apa? Tinggal kalau ada yang belum selesai dikerjakan di rumah bisa diselesaikan di sana awal-awal sebelum jam pelajaran dimulai. Bener ya? Saya sering ngelakuin itu waktu sekolah. Ya, saya sering lakukan itu waktu saya sekolah dulu. Ya, sama halnya konteks ini berlaku ketika kita menguburkan orang yang baru meninggal. Kalau di dalam agama Islam memang orang yang baru meninggal memang wajib dikuburkan, dimakamkan secepatnya gitu loh. Seawal mungkin gitu. Jadi biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti jenazahnya membusuk dan gimana-gimananya gitu. Dan sekaligus juga kita telah menunaikan fardu kifayah kita dalam memulasarakan jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan gitu. Saya waktu opung nenek saya meninggal itu langsung dimakamkan hari itu juga. Ya, hari itu juga langsung dimakamin. Walaupun opung saya baru masuk ke makam itu sore menjelang malam. Baru masuk kubur itu sore menjelang malam. Ya, meninggalnya pagi. Baru dimakamkannya sore menjelang malam. Ya, karena macet ke Tanah Kusir ya. Itu tahun 2017.
Nenek saya meninggal tahun 2021 ya. Itu meninggalnya juga pagi. Meninggalnya pagi ya. Siang sorenya dimakamkan, dikuburkan. Jadi hari itu juga langsung dimakamkan. Jadi memang begitu, memang takut nanti jenazahnya membusuk, ini itu apa segala macam. Gitu. Kalau papa saya waktu meninggal itu baru dimakamkan besoknya. Karena kan pelayannya banyak. Baru dimakamkan besok. Itu karena nyari dulu mau dimakamin di mana. Jadilah di Tanah Kusir gitu. Jadi baru dimakamkan besoknya. Gitu. Tante saya meninggal 2011 ya. Itu juga dimakamkan meninggalnya malam, baru dimakamkan besoknya di Tanah Kusir. Kalau papa saya itu meninggalnya siang tahun 2001. Meninggalnya siang. Masih ingat itu. Jadi kan memang begitu, di dalam agama Islam itu harus dimakamkan secepatnya, dikuburkan secepatnya gitu. Harus dikuburkan awal-awal. Nah, saya nganut dari situ, prinsip itu. Jadi langkah awal menentukan ikhtiar, bukan hasil akhir ya. Langkah awal menentukan bagaimana kita berikhtiar. Ya. Berikhtiar mencapai apa yang kita inginkan. Mendapat apa yang kita pengenin. Mendapat apa yang kita pengen dapatkan. Contoh, ya. Contoh misal, kita pengen mendapat apa yang lagi tren sekarang dibahas tuh apa ya nama financial freedom, kebebasan finansial, ya. Langkah awal kita menuju ke sana itu menentukan bagaimana kita berikhtiar menuju financial freedom, kebebasan keuangan. Sekarang bagaimana kita menyusun langkah awal menuju financial freedom? Nah, apakah kita ingin melangkah lebih awal dari yang lain atau justru kita pengen melangkah lebih belakang daripada yang lain untuk mencapai apa? Financial freedom. Saya sudah memulai langkah saya untuk mencapai ke sana. Dengan apa? Banyak ikut webinar-webinar tentang bagaimana mencapai financial freedom. Dengan Tung Desem Waringin pun pernah saya. Bisa melalui dengan bisnis properti, bisa melalui bisnis waralaba atau franchise, bisa melalui investasi saham, atau yang terbaru ini bisa menjadi virtual assistant. Kita bisa mendapatkan financial freedom satu paket. Financial freedom, waktu berkualitas, quality time untuk kita dan orang-orang sekitaran kita. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, langkah awal kita melangkah ini gimana? Apakah kita pengen melangkah lebih awal dari yang lain atau kita justru pengen melangkah lebih belakang dari yang lain? It's a choice. Mau early starter atau late starter, semuanya sama aja kok. Cuman saya bilang makin awal makin bagus. Kita sudah duluan melangkah, yang lain baru belakangan. Itu bagus. Kalaupun masih bisa dikejar ketertinggalannya, kejarlah gitu loh.
Kalau sudah nggak bisa dikejar lagi ketertinggalannya, ya sudah, kita mulai dengan sesuatu yang baru. Yang sesuatu tersebut baru kita akan memulainya. Dan orang lain belum. Itu prinsip saya dari dulu. Dan ini saya apply dengan urusan apapun. Meskipun saya tadi sholat subuhnya telat, gak saya lakukan di masjid kan karena ketiduran. Tapi alhamdulillah loh, saya masih bersyukur masih bisa melaksanakan sholat subuh on time, ya, on time, ya, masih habis azan subuh langsung sholat fajar, lalu terus sholat subuh dengan amalannya, zikir dan doa setelahnya. Sudah santai, ya. Pak, kalau yang telat sholat subuhnya gimana Pak? Jangan di-denounce, jangan dicela. Orang tersebut kan telat sholat subuhnya kan karena berbagai alasan. Entah ketiduran, entah dalam perjalanan, entah ada sesuatu hal yang mungkin membuat dia sholat subuhnya menjadi lebih lambat gitu kan. Menurut saya gak apa-apa loh. Menurut saya gak apa-apa loh. Yang penting apa? Yang penting kita menunaikan sholat itu. Tapi alangkah lebih bagus kalau kita sholat di awal waktu. Nah ini yang menjadi backbone. Ini yang menjadi pondasi saya memulai sesuatu itu dari awal. Seawal mungkin. Ini yang menjadi asbabun nuzul dari prinsip makin awal makin bagus itu. Sholat di awal waktu lebih baik daripada sholat ngaret gitu loh. Tapi kan orang sholat ngaret itu kan karena ada hal-hal yang menjadi asbab dari itu. Kita jangan menyela, jangan kita denounce, gak boleh ya. Tidak boleh gitu. Daripada kita sibuk mendenounce orang yang sholat subuhnya telat, ngaret dan sebagainya, kenapa kita tidak mencontohkan? Kenapa kita tidak memberikan contoh? Kenapa kita tidak memberikan ya teladan gitu loh, bahwa wah ini orang sholatnya rajin kali awal-awal bahkan dari sebelum azan udah siap-siap udah ke masjid dia awal-awal. Itu kan contoh yang bisa berdampak ke orang lain, bisa berdampak pada orang lain coy. Gitu kalau saya ya. Jadi ya itulah sekedar sharing pagi-pagi tentang mengapa saya memulai sesuatu itu selalu awal. Karena makin awal kita memulai melangkah makin bagus. Tapi bukan berarti late starter itu adalah sesuatu yang jelek. Kenapa? Karena ingat hasil akhir itu Allah yang menentukan, bukan kita. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi dan sampai bertemu di lain waktu.